Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwas sekalian dan akhwat anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah, hafizana wa hafizakumullah. Kita lanjutkan kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Satu hari aku sampai menaiki atau memanjat tembok dari kebun sepupuku yang bernama Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an. Wa huwa ibnu ammi, dia adalah anak pamanku yaitu sepupuku. Wa ahabbun nasi ilayya, dia adalah orang yang paling aku sukai, aku cintai. Fasallamtu alaihi, dan aku ucapkan salam kepadanya setelah aku berhasil memanjat dinding tembok dari kebunnya. Fa wallahi ma radda alayya salam, demi Allah dia pun ternyata tidak menjawab salamku. Faqultu lahu ya Aba Qatadah anshuduka billah hal ta'lamuni uhibbullaha wa rasulah. Wahai Abu Qatadah, demi Allah, aku ingin mengajak bicara engkau dengan nama Allah. Bukankah engkau tahu aku adalah orang yang cinta Allah dan Rasulnya? Fasakat, ternyata dia diam saja. Fa'udtu fanashattuhu fasakat. Kemudian aku ajak dia bicara lagi. Ternyata dia diam lagi. Fa'udtu fanashattuhu. Kemudian aku kembali mengulang untuk mengajak dia bicara. Ternyata dia menjawab, faqala Allahu wa rasuluhu a'lam. Dia hanya mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fafadat aynaya wa tawallaitu hatta tasawwartul jidar. Maka bercucuranlah air mataku. Orang yang paling aku kenal, yang paling aku cintai, dan dia pun mencintaiku karena dia kerabatku. Orang yang paling dekat, ketika aku curhat, aku sampaikan semua unek-unek yang ada dalam hatiku. Kini dia ternyata juga tidak menjawab salamku. Maka aku kembali memanjat tembok dan aku pergi dari kebun sepupuku itu. Ini menunjukkan bahwa mengucapkan salam ketika seseorang dalam kondisi dihajar atau diboikot juga termasuk yang dilarang. Dan demikian pula apabila orang yang sedang diboikot mengucapkan salam, maka tidak dijawab. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam Ka'ab. Dan Abu Qatadah sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang taat kepada beliau, tidak membuat kecintaan kepada saudaranya, kerabatnya, ini keluarga dekatku, kecintaan yang sudah terbina dan terbangun sebelumnya, tidak membuat itu melanggar apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tetap tidak menjawab salam orang yang dia cintai. Abu Qatadah radhiyallahu anhu tetap melaksanakan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Dan ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga menyebutkan bahwa boleh seseorang yang memang sudah terbiasa dekat, kemudian antara mereka hubungannya sudah seolah-olah tidak terhalang dengan penghalang apapun, boleh untuk masuk ke dalam kebun tanpa izin. Apabila memang sudah diketahui atau dirasa pemilik kebun tidak akan merasa bermasalah kalau seandainya kawan dekatnya ini langsung masuk tanpa izin. Bahkan Abu Qatadah radhiyallahu anhu tidak menyalahkan Ka'ab ketika dia sampai manjat dinding untuk masuk ke kebun saudaranya. Akan tetapi dengan catatan manakala pemilik kebun memang sudah terbiasa dan akrab dengan orang yang masuk tanpa izin itu. Yang kedua, selama di dalam kebun itu tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk tanpa izin. Contohnya ada keluarga yang bukan mahram, seperti ada istrinya, ada anak perempuan dan saudari yang lainnya. Apalagi ketika mereka sedang membuka auratnya, maka seorang sekalipun dekat hubungannya harus meminta izin karena khawatir akan melihat apa-apa yang harusnya ditutupi. Kemudian Ka'ab mengatakan, "Fabaina ana amshi fi suqil Madinah." Ini ada sebuah ujian lain. Beliau katakan ketika aku sedang berjalan di pasar kota Madinah, "Idza nabatiyyun min nabati ahli Syam." Ternyata ada seorang utusan dari daerah Syam. Mimman qadima bit ta'ami yabi'uhu bil Madinah. Dia suruhan aja, orang yang ditugaskan untuk menjual belikan barang-barang dari luar kota menuju kota Madinah. Yaqul, dia mengatakan, man yadullu ala Ka'b bin Malik. Siapa yang memberitahuku di mana Ka'b bin Malik? Siapa dia? Fatafiqan nas yushiruna lahu ilayya hatta ja'ani. Maka orang-orang segera menunjukkan orang itu, ini Ka'b bin Malik. Fadafa'a ilayya kitaban min Maliki Ghassan. Maka orang itu ternyata mengeluarkan sepucuk surat dan diberikannya lah surat itu kepadaku. Ternyata surat itu dari Raja kabilah Ghassan. Dan kabilah Ghassan adalah kabilah yang sedang ada permusuhan dengan kaum muslimin. Mereka adalah kabilah yang masih kafir.
Mereka tinggal di daerah selatan kota Syam. Dia mengirim sepucuk surat rayuan kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dikatakan wa kuntu katiban, kata Ka'ab bin Malik, aku adalah orang yang bisa baca tulis, maka aku baca sendiri surat itu. Faqara'tuhu fa idza fih, ketika aku baca ternyata isi surat itu, amma ba'du fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafak. Kami telah mendengar ternyata kawanmu yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencampakkanmu, mencuekkan engkau. Walam yaj'alkallahu bidari hawanin wala madhi'ah. Sedangkan Allah Azza wa Jalla tidak akan menyanyiakan engkau. Dia tidak akan menempatkanmu pada tempat tersudut atau tempat terhina. Falhaq bina nuwasik. Silahkan bergabung bersama kami. Kami akan memberikan engkau jabatan, kedudukan, posisi. Faqultu hini qara'tuha. Maka segera aku mengatakan ketika aku telah membacanya, wa hadhihi aidan minal bala'. Ini merupakan sebuah ujian yang lain. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajak bicara aku, menyuruh kaum muslimin tidak mengajak bicara kepada aku dan dua sahabatku, ternyata ada ujian lain. Ada orang yang mengajak bergabung untuk memisahkan diri dari barisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatayammamtu bihat tanura fasajartuha. Maka aku segera remas kertas itu, kemudian aku bakar di dalam tungku pembakaran. Ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui keimanan yang dimiliki oleh Ka'ab sehingga dia pantas untuk diperlakukan dengan ujian seperti ini. Jika seandainya keimanan itu sangat rendah dan murah, maka kita bisa bayangkan bagaimana kondisi dia saat itu. Mengalami ujian yang sangat berat. Tiba-tiba ada orang yang seolah-olah menampakkan solidaritasnya, menunjukkan perhatiannya. Ayo ke tempat kami saja, kami akan hormati engkau. Dan ini seandainya bukan karena keimanan yang kuat, tidak akan berhasil seorang menghadapi ujian seperti ini. Kita lihat di zaman kita, ketika ada orang bergabung dengan sebuah ormas, sebuah partai, kemudian ternyata dia tidak dipilih menjadi seorang yang ditokohkan, sarannya tidak dibutuhkan, lalu dia mendapatkan pilihan di tempat lain, partai lain, ormas lain, lembaga lain, maka dengan mudahnya dia akan mengatakan, baik, cukup di sini saja persatuan saya dengan lembaga ini, ormas ini, partai ini. Saya akan memilih tempat lain yang bisa memposisikan saya sebagaimana yang saya inginkan. Tapi ini masih mending apabila pilihan itu masih tidak bersangkutan dengan agama. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu harus memilih antara Islam dengan selain Islam, dan beliau tampakkan sebuah figur keteladanan seorang sahabat Nabi yang memiliki ketegaran iman. Maka beliau tidak pedulikan ajakan dari orang kafir itu. Maka beliau remas suratnya, dibakar agar fitnah atau gangguan serta godaan itu tidak lagi muncul di depannya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.